Halo para pencari keringat, hari ini kita akan membahas sepatu running merek lokal made in Indonesia, Athletica Flash Ghost. Sebelum kita bahas apa aja yang ada di sepatu ini, sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa saya mendapatkan sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri, tidak dikirim atau tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Jadi ini dia penampakan dari sepatu lari dari Athletica, serinya namanya Flash Ghost. Kita lihat dulu dari desain luarnya. Pertama saya ngambilnya yang berwarna hitam dan bagian midsole-nya ini warnanya orange. Saya cukup tertarik sama seri yang warna ini karena memang agak berbeda dibandingkan yang lain. Kebanyakan midsole-nya itu warnanya putih, yang atasnya warnanya hitam dan ada corak-corak hijau, merah ataupun warna lainnya. Tapi menurut saya ini yang paling cocok buat saya. Warnanya ada orange sama ada warna hitam. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam sepatu ini akan kita bahas satu-satu. Mulai dari uppernya terlebih dahulu. Uppernya sendiri ada dua bagian ya. Di sini ada bagian belakang dan ada bagian depan. Untuk bagian depannya ini dia menggunakan istilahnya tropis mesh. Jadi tropis mesh yang mana diklaim ini breathable, maksudnya nggak panas pada saat kita menggunakan olahraga dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dia juga ringan bahannya. Kemudian kalau dipegang tuh lembut ya. Jadi nggak kasar, jadi mudah ditekuk atau menyesuaikan bentuk kaki kita itu mudah karena dia meshnya mesh yang lembut. Kemudian meshnya double layer ya, jadi ada dalam dan luar, jadi nggak satu sih. Jadi nggak kelihatan transparan ya. Biasanya kan kalau zaman sekarang banyak banget sepatu lari yang tipis meshnya sehingga kelihatan gitu dari luar tuh kelihatan transparannya. Nah ini ada double layer, dari dalamnya juga ada, jadi agak tebel. Tapi diklaim breathable ya. Kita coba suatu saat nanti gimana kalau lari pakai ini. Kemudian saya rasa kalau double berarti durability-nya harusnya lebih bagus dibandingkan yang cuma satu layer. Lebih kuat dia harusnya. Kemudian di depan sini ada TPU-nya, sini juga ada yang merekatkan antara upper ke bagian midsole-nya. Ini ada beberapa corak, tapi ini bukan reflektif, hanya gambar biasa atau motif biasa. Itu bagian mesh-nya. Kemudian bagian laces-nya ada dua bagian juga. Laces yang pertama dia pakainya tali seperti ini. Kemudian yang bagian kedua dia pakai lubang seperti ini. Dan karena ini sepatu lari, tentu saja bakal dikasih lubang tambahan untuk runner's knot. Nah, ini penting banget buat para teman-teman yang suka lari, sepatunya pakai runner's knot. Runner's knot itu apa? Ada di video saya sebelumnya, mungkin teman-teman bisa langsung cek runner's knot bagaimana, apa, dan fungsinya itu sebenarnya apa sih dari runner's knot itu, bisa langsung dicek di video saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya, teknologi yang berikutnya adalah dia memakai cover all heel tab. Jadi bagian tumitnya itu tertutup full. Kalau sepatu lari sangat jarang yang menggunakan cover all heel tab. Kebanyakan heel counternya itu di bagian ujungnya aja, di bagian ujungnya sini aja. Itu dia strukturnya agak keras di sebelah sini. Tapi ini menyeluruh. Jadi heel-nya itu dilindungi dari belakang
samping kanan dan juga samping kiri. Ini cukup menarik ya, karena sensasinya sangat berbeda pada saat kita menggunakan cover all heel tab ini. Kita akan mendapatkan sensasi tekanan atau press atau fit dari belakang maupun samping kanan dan juga samping kiri kita. Jadi heel kita itu benar-benar di lockdown. Jadi benar-benar benar-benar terkunci di belakang, tidak bisa bergerak, sehingga dalam arti yang bagus ya, tidak bisa bergerak dalam arti yang bagus. Tidak banyak geser-geser di dalam sehingga tidak mudah menyebabkan cedera ataupun blister atau seperti lecet-lecet itu nggak gampang karena dia terkunci dengan baik. Dan ini bagian belakangnya sampai setinggi ini. Collarnya saya rasa agak kasar ya, strukturnya agak keras, atau mungkin karena masih baru jadi perlu waktu break in. Untuk paddingnya dari dalam sini busanya nggak terlalu tebal, tapi ada cukup. Saya rasa cukup karena heel tabnya sudah cover all, sehingga nggak perlu banyak busa untuk mencengkram dari tumit kita ini. Kemudian di bagian tangnya atau lidahnya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada paddingnya sedikit, nggak terlalu tebal tapi cukup. Jadi ada busanya di dalam, tapi ujung-ujungnya tipis, seperti ini tipis. Tapi dalamnya ada busanya. Saya rasa cukup nyaman. Semoga nanti pada saat dipakai cukup nyaman. Kemudian insole-nya, gambar ada tulisan Atletikanya, kelihatan ya? Kebaca nggak ya? Teman-teman semoga kebaca ya. Ada tulisan Atletikanya. Kemudian kayaknya nggak bisa dicopot deh untuk midsole. Ulangi untuk insole-nya. Oh, kayak ada perekatnya ya. Nggak tahu ini lengket atau karena ada perekatnya. Jadi nggak bisa dicopot untuk insole-nya. Kemudian selanjutnya di bagian midsole, ini yang paling krusial untuk para pelari. Dia pakai teknologi namanya L-Cusiona. L-Cusiona dari Atletika. Ini menurut saya agak keras ya untuk midsole-nya, jadi nggak kelihatan dia itu fleksibel. Coba kita tekuk. Oh, bisa ditekuk lumayan tapi agak keras. Semoga, biasanya kalau agak susah ditekuk itu sepatunya responsif. Nah, semoga aja sepatu ini midsole-nya responsif, membantu kita atau menunjang kita untuk lari. Cukup keras ya, walaupun namanya L-Cusiona tapi agak keras. Oh iya, kemudian jadi tidak ada rubber tambahan di bagian outsole, hanya ada pattern-pattern atau pola-pola. Ini expose outsole, jadi ini tuh expose midsole. Jadi ini sebenarnya midsole jadi satu sama midsole, tidak ada rubber tambahannya. Cuman ada patternnya yang menjadikan kita lebih mudah pada saat menapak di jalan tuh, ada gripnya gitu, ada cengkraman di tanah, jadi nggak mudah selip. Nggak ada rubbernya. Saya rasa tidak ada rubber ini tujuannya adalah untuk ringan. Jadi beratnya kalau tidak ada rubber otomatis jauh lebih ringan. Kemudian ini di bagian midsole saya nggak mendapatkan data offsetnya berapa, tapi tadi saya hitung manual sekitar 3,8 cm di bagian belakang, kemudian di bagian depan 2,8, jadi offsetnya atau dropnya sekitar 10 mm, yang mana itu wajar di sepatu lari. Kemudian beratnya diklaim 185 gram, itu cukup ringan. Sebenarnya saya cukup kaget ya, karena pertama kali saya lihat sepatu ini tuh nggak sepenuhnya mesh. Biasanya kan kalau bahannya yang ringan adalah bahan mesh, tapi cuman separuh tuh yang mesh, cuman sebagian tengah ke depan, sedangkan tengah ke belakang ini adalah jadi satu dengan cover all heel tabnya, jadi bahannya sama nih. Saya pikirnya bakal berat,
ternyata sepatu ini sangat ringan, 185 gram. Biasanya kalau sepatu lari dengan berat yang sangat ringan, dia akan sangat mudah untuk diajak kencang, atau cadence kita akan jauh lebih tinggi daripada biasanya. Meskipun saya rasa sepatu ini bukan peruntukannya untuk jarak jauh ya, jadi lebih condong ke jarak menengah ke bawah. Tapi belum kita coba, jadi pada saat sudah kita coba, apa yang kita rasakan nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Dan semoga aja bagian outsole-nya ini walaupun tidak ada rubbernya bertahan dengan baik atau durability-nya cukup baik, biar nggak tergerus cepat, biar awet. Ini juga faktor yang cukup penting di sepatu. Jangan sampai nanti baru lari sebentar sudah banyak yang hilang untuk patternnya. Nah, ini akan berbahaya karena sekarang ini musim hujan, jadi perlu pattern yang cukup handal atau bisa diandalkan pada saat kita berlari biar nggak slip nanti di jalan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari Athletica Flash Ghost ini. Kedepan akan saya coba untuk berlari di sepatu ini setelah beberapa kilometer. Nanti akan kita bahas kembali di video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung produk Indonesia. Salam pencari keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.